13 korban tewas ledakan amunisi tidak layak pakai milik TNI Angkatan Darat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpek, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Satu persatu keluarga korban datang ke kamar jenazah untuk memastikan kerabat mereka. 4 anggota TNI yang menjadi korban berhasil diidentifikasi pada Selasa dini hari. Jenazah pun langsung dibawa keluarga. Sementara itu, 5 warga sipil yang menjadi korban juga telah berhasil diidentifikasi. Tetapi jenazah belum diizinkan untuk dibawa keluarga karena masih diperiksa oleh tim DVI. Kalau yang udah teridentifikasi dari anggota ada 4 orang, dari masyarakat sipil ada 5 orang. Oh, 5 orang. Di 9 ya Bu ya? Sudah bisa berapa Bu yang belum bisa diterima? 4. Sudah bisa diserahkan ke keluarga belum? Belum. Masih harus diperiksa sama tim DVI. Kapuspen TNI Maizen Kristomesianturi bilang lokasi pemusnahan merupakan lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan amunisi kadaluarsa. Sementara itu, warga yang ada di lokasi kerap kali datang saat pemusnahan amunisi untuk mengambil sisa amunisi yang diledakkan untuk dijual. Kedepan TNI akan mengatur lebih ketat untuk memperbolehkan warga memasuki lokasi setelah proses peledakan selesai. Informasi awal yang kita terima, kebiasaan masyarakat di sana adalah apabila telah terjadi pemusnahan, peledakan, maka mereka akan mendatangi tempat itu untuk mengambil logam, ada kuningan, ada tembaga, ada besi, sisa dari munisi yang diledakkan tadi. Setelah dikumpulkan ini akan menjadi nilai jual, ada nilai jualnya, dijual ke tempat pengepulnya, ya munisi, ada kuningan, ada tembaga, ya. Nah itu kan jadi duit ya gitu ya, jadi ada nilai keuntungan. Nah itulah yang analisis kita yang dicari oleh masyarakat untuk mengumpulkan logam-logam tadi. Ledakan amunisi milik TNI bukan kali ini saja terjadi. Beberapa waktu lalu, truk TNI bermuatan amunisi terbakar dan meledak di Tol Gempol Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Truk saat itu membawa sejumlah prajurit TNI yang baru saja purna tugas dari Papua. Akibatnya, 1 anggota TNI meninggal dan 1 lainnya terluka. Tim Liputan, Kompas TV. 13 orang tewas akibat ledakan amunisi tidak layak pakai milik TNI Angkatan Darat di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. 4 korban merupakan prajurit TNI dan 9 lainnya merupakan warga sekitar. Sebelumnya, truk bermuatan amunisi milik TNI juga meledak di Tol Gempol Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur yang mengakibatkan 1 prajurit tewas. Apa yang harus dievaluasi dari rentetan kejadian ini? Kita bahas bersama di pagi hari ini melalui sambungan daring bersama Kepala Badan Intelijen Strategis Kabais TNI tahun 2011 hingga 2013, Laksda TNI Purnawirawan Soleman Ponto, dan juga ada Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, ada Profesor Muradi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Pak Ponto, pagi. Selamat pagi Pak Muradi. Pagi. Oke, saya mau ke Pak Ponto dulu. Pak Ponto, ini kan Ya. kalau kita lihat ya, rentetan kejadiannya ini kemarin begitu dan sepekan yang lalu juga ada peristiwa serupa begitu ya. Kalau kemarin ini ada 9 warga sipil bahkan yang menjadi korban dan 4 prajurit TNI begitu. Nah, yang jadi pertanyaan besar, mengapa kemudian warga sekitar ini bisa sampai ada di lokasi pemusnahan amunisi yang memang seharusnya clear area di sana? Ya begini, masalah pemusnahan ini kan bukan kali ini terjadi ya, jadi sering terjadi. Nah, mengapa warga sipil itu sampai ke sana itu karena tentara ini terlalu baik hati. Seperti disampaikan oleh Kapuspen tadi kan, bahwa masyarakat ini mencari sisa-sisa akibat setelah pemusnahan, ada kuningan, ada besi. Nah, karena baik hati tentara ya dibiarin aja. Padahal memang itu saya sangat yakin ada standar operasinya bahwa mereka tidak boleh berada di situ dekat-dekat. Nah, tetapi karena baik hati, karena keseringan lama-lama ya sudahlah. Dikasih kesempatan untuk itu dengan ya ini risikonya. Jadi memang si tentara ini jadi serba salah di lapangan. Kalau dia keras-kerasan dia dimusuhin, kalau dia kasih kesempatan ya begini jadinya.
Tapi kan Dan ini itu kan tadi. tapi kan ini sangat berbahaya soal peledakan, aktivitas peledakan amunisi begitu ya, khusus ini. Ya betul, sangat berbahaya. Tapi ya disampaikan tadi sama Kapuspen bahwa masyarakat itu datang karena mencari sisa-sisa. Ya kita tidak di lapangan. Coba kalau Mbak yang di lapangan melihat masyarakat itu pasti jatuh hati akan membiarkan mereka. Dan itu kan saya juga pernah merasakan. Kalau kita merasakan pengamanan, ada sisa-sisa itu tidak tega kita melarang mereka untuk dekat-dekat atau mengambil sisa-sisa itu. Walaupun itu memang berbahaya, betul berbahaya. Tetapi di lapangan kita tidak mungkin akan keras-kerasan seperti itu. Apalagi kalau ini sudah terus-menerus di tempat yang sama. Itu akan terjalin persahabatan. Sehingga ya persahabatan ini menghilangkan akibat seperti ini terjadi. Ya ini risiko yang, ya risiko. Oke, karena ada kedekatan antara masyarakat dan juga prajurit TNI pada saat aktivitas peledakan amunisi, jadi sebenarnya prosedur peledakan amunisi ini tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Sebenarnya mungkin sudah ada ya. Dia sudah memperhitungkan yang lalu sekian detik setelah meledak itu sudah aman. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini diterusin. Tapi ternyata kali ini kalau gempa itu ada gempa susulan. Jadi setelah dia meledak pertama, ternyata ada ledakan kedua lagi. Dan ini kan tidak hanya masyarakat sipil, termasuk kepala gudang senjata, saya kira dia juga salah perhitungan itu. Jadi begitu meledakan pertama, beliau udah langsung deket-deket. Nah, ternyata untuk memeriksa hasil. Tapi ternyata ada ledakan kedua, makanya di situ yang kena tidak hanya masyarakat sipil, tapi ada tentara juga yang di sana. Tentunya mereka ini mengamankan, jangan dekat-dekat dulu, kita duluan. Tapi masyarakat sudah datang dan mereka juga akhirnya kan korban juga. Nah, di sini saya bisa melihat bahwa kebiasaan-kebiasaan yang lalu mungkin setelah ledakan pertama tidak disusul dengan ledakan kedua, sekarang ada ledakan kedua. Oke, Prof, ini kan kalau kita lihat sebenarnya prosedur peledakan amunisi kadaluarsa ini kan memang sebenarnya sudah ada SOP-nya. Nah, kalau dari peristiwa yang kemarin kita lihat, Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang ada unsur dugaan kelalaian di sana atau kemudian seharusnya memang harus ada pembaharuan prosedur soal ini? Ya, kalau prosedur sebenarnya sudah sampaikan Pak Ponto tadi harusnya sudah ada ya, udah clear. Dan jangankan kita ke area disposal, tapi juga kita ke komplek militer aja, Pak Ponto, kan kita harus lapor dan segala macam. Jadi memang prosedur sudah ada. Hanya memang saya melihatnya kelalaian ini kemudian dipicu oleh kebiasaan tadi. Saya berkali-kali mengingatkan juga bahwa ini bukan barang buangan normatif ya, tapi juga barang buangan yang perlu kemudian di cross check betul. Katakanlah misalnya tadi begitu meledak, ada ditunggu sekian jam, sekian hari, kemudian baru di kolek, kemudian dibawa keluar dari komplek tersebut, nanti baru kemudian warga biasanya harusnya baru bisa melakukan memungut ya, memulung kalau istilah kita. Nah, di situ yang kemudian tidak terjadi. Bisa jadi ada dua, Mbak. Mungkin pertama berkaitan soal karena kedekatan kemudian biasa dan sebagainya. Yang kedua ada sedikit mungkin kemalasan Pak Ponto. Ini kan harus misalnya yang ngerjakan bisa katakanlah teman-teman tentara di level bawah ya, mengumpulkan masuk truk dan segala macam, baru keluar area clearance, baru kemudian warga boleh memilih. Sekarang warga yang diundang. Saya kira kalau problemnya kecelakaannya ya, walaupun ini juga memprihatinkan, berduka cita ya, di internal saja mungkin nggak akan seramai ini. Tapi karena ada 9 warga sipil yang kok bisa masuk, karena memang dalam mekanisme SOP dan sebagainya, jangankan tempat untuk kemudian memusnahkan amunisi dan sebagainya, untuk bisa masuk ke komplek militer saja kita perlu ada proses betul, tanya mau ke mana, KTP-nya siapa segala macam. Itu poin penting, itu yang saya kira penting untuk kemudian digarisbawahi. Nah, yang kedua, saya melihatnya memang kebiasaan-kebiasaan ini perlu kemudian mulai dikurangi ya, bukan mungkin ditegaskan tidak boleh lagi, karena sekarang itu Pak Ponto ada kecenderungan misalnya posisi gudang senjata kemudian pemusnahan segala macam udah makin dekat dengan warga.
Kalau kita bicara RT RW-an kan Pak Ponto, kita kan paham ya bahwa memang ada area yang kemudian memang nggak boleh dilalui. Walaupun memang dijelaskan bahwa proses itu kemudian puluhan tahun baru kemudian mendekat. Nah, proses kedekatan ini yang saya kira perlu dilihat bahwa apakah memang perlu kita kemudian memindahkan tempat supaya jauh lebih dari warga, atau yang kedua memindahkan warga dari area tersebut. Karena apa? Karena kalau enggak ini akan berulang berkali-kali. Apalagi misalnya pola hubungan kedekatan antara tentara teman-teman TNI dengan sipil juga kemudian menjadi hal yang kemudian tidak bisa dibantah. Itu yang saya kira kasus kemarin di Pamengpeuk itu menjadi viral dan menjadi bagian penting yang kita prihatin bersama seperti itu. Bagaimana respon Anda, Pak Ponto? Ya betul, memang itu adanya. Ya setuju saya, memang itu adanya. Jadi kalau kita melihat, kita lihat kemarin film, begitu meledak langsung berbondong-bondong pakai sepeda motor itu datang, kejar-kejaran. Nah itu. Jadi rupanya kemajuan teknologi juga ini mendukung. Kalau dulu mereka lari-lari jauh dari tempatnya, tapi sekarang jadi dekat karena datangnya pakai sepeda motor, balapan dia ke sana. Ya ini karena kedekatan itu tadi, sehingga kedekatan akhirnya prosedur dilanggar. Betul, ada semua sudah ada. Tapi dinamika lapangan yang selalu seperti ini. Nah dengan adanya ini tentunya memang ini perlu kembali diingatkan, tidak hanya kepada tentaranya saja, tapi kepada orang-orang sipil ini. Kalau pada tentara sudah pasti semuanya itu ada itu. Tetapi begitu datang orang sipil, dia ya jadi jatuh hati. Dan kalau didukung lagi tadi kemalasan, ya bisa-bisa saja itu semua itu terjadi. Tapi kan Ya yang udah, kemudian kamu aja bersihin. perlu penegasan di sini adalah antara masyarakat dan juga TNI ini memang harus menjalin kedekatan, persahabatan. Tapi untuk di case-case tertentu, misalkan di di aktivitas-aktivitas yang berbahaya semacam ini kan juga perlu ketegasan juga dari TNI, dari prajurit di sana. Jangan sampai kemudian ya kita lihat hasilnya apa? Ada 9 warga sipil yang kemudian harus menjadi korban begitu, walaupun di pihak TNI juga ada 4 prajurit TNI yang kemudian menjadi korban. Apa yang kemudian harus dievaluasi Anda yang pernah menjabat sebagai Kabais ini, bisa jangan sampai peristiwa ini kembali terulang begitu. SOP-nya harus benar-benar harus dipastikan dulu begitu. Tadi bahkan Prof Muradi mengatakan kita saja masyarakat sipil mau masuk ke kompleks militer saja ada pengawasan yang sangat amat ketat begitu. Ya memang betul. Pengawasan seperti itu ya perlu ditegaskan kembali. Dan kalau ada istilahnya tu tenggo, ya tidak mungkin hanya tentara saja. Tentara itu sudah pasti dikasih tahu, dan kasih tahu. Tetapi warga sipil ini juga dengan adanya kejadian ini, mereka harusnya tahu, melihat ini loh akibatnya. Betul tadi, apakah setelah peledakan itu kita tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, sebulan baru bisa didekati? Ya itu mari kita lihat bersama lagi. Kita lihat yang SOP yang lama, setelah peledakan, berapa jam boleh mendekati, berapa jam boleh dibersihkan. Nah, kita belum tahu ini standarnya apa. Berapa hari, betul tadi. Mungkin bisa sebulan, 2 bulan baru dibersihkan. Nah, ini perlu dilihat lagi SOP-nya itu seberapa. Kita belum tahu. Karena kalau saya lihat ledakannya itu, ledakan pertama 5 detik kemudian baru ada ledakan kedua. Jadi mungkin kebiasaannya setelah ledakan pertama langsung berbondong-bondong datang dekat-dekat, ternyata waduh 5 detik ada ledakan kedua. Karena kalau kita lihat lagi beritanya bagaimana korban ini sulit diidentifikasi, artinya mereka sangat dekat dengan episentrumnya. Mereka tidak bisa dikenal itu. Berarti memang dari awal memang tidak ada pengawasan yang ketat ya pada saat aktivitas pemusnahan itu. Ada, pengawasan sudah pasti ada dari awal. Kalau tidak ada pengawasan tambah banyak lagi. Itu ada, hanya karena kebiasaan ini yang sudah bertahun-tahun setelah meledak aman. Nah, cepet-cepetan datang. Makanya yang pertama masuk ke sana kepala gudang. Kenapa dia ingin melihat apa sudah jadi, sudah terbakar semua, apa sudah meledak semua, kepala gudang masuk ke sana. Diikuti yang tahu-tahu yang lain juga ikut-ikutan, sudah dekat meledak itu ledakan kedua.
Nah, yang harus dilihat kan akhirnya apa? Prosedur, mari kita lihat lagi seperti apa. Apakah sudah ada atau memang lalai? Mungkin aturan sudah ada, nanti sejam, 2 jam, 3 jam baru boleh mendekat. Tapi Dari ini penilaian dikatakan Anda lain. ada dugaan kuat kelalaian di sana? Ya bisa saja, nanti lalai ini kan kita bisa lihat dari aturannya. Tapi kalau saya bilang ada kelalaian sedikit di sini, kenapa? Baru ledakan pertama itu sudah mendekat. Oke. Nah ini akan ada tulisannya berapa menit, berapa detik boleh mendekat. Kita bisa bilang salah kalau sudah ada di situ. Tapi kalau prosedur yang ada 1 menit atau 1 detik setelah meledak boleh mendekat, ya tidak salah dia. Tapi kalau ada seperti Pak Prof Muradi bilang tadi, nanti sebulan baru boleh dekat, dia keliru. Nah kita lihat dulu makanya aturannya seperti apa kan begitu. Prof Muradi, poin kritis apa yang kemudian bisa Anda sampaikan dari peristiwa ini begitu ya? Karena kan ini bukan peristiwa kali pertama ya terjadi. Sepekan yang lalu di 5 Mei 2025 truk TNI bermuatan amunisi terbakar di Tol Gempol Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. 1 prajurit meninggal dunia, kemudian 1 lainnya luka berat. Kemarin bahkan ada 4 prajurit, 9 warga sipil. Apa yang kemudian harus dalam tanda kutip dibenahi atau menjadi evaluasi secara menyeluruh dari institusi Polri soal ini, termasuk juga soal institusi TNI, maksud saya institusi TNI dari aktivitas berbahaya semacam ini, termasuk juga soal lokasi. Kalau tidak salah ini kan lokasi BKSDA ya. Pertama tadi yang soal BKSDA RT RW Han. Itu kan harusnya memang area militer, mungkin nanti Pak Ponto bisa menjelaskan detail ya. Itu antara 30 sampai 50 km. Itu apa areanya jauh dari area komplek perumahan dan luar pemukiman. Itu poin pertama. Yang kedua, area tersebut memang harus khusus untuk RT RW Han. Dan itu sudah diatur sebenarnya. Memang problemnya begini, yang kemarin disampaikan sama Kapus Pen bahwa memang 30 tahun lalu masih ke daerah kosong. Begitu kemudian setelah 30 tahun warga mendekat. Nah, proses mendekat itu adalah karena kita nggak tegas terkait dengan RT RW-an tadi. Tidak tegas dengan misalnya warga-warga ataupun orang yang mendekat dengan oknum-oknum yang ada di dalam maupun di luar, akhirnya mereka merapat itu. Jadi kalau tiba-tiba misalnya kayak Pindad dulu waktu saya masih 25 tahun lalu Pak Ponto, itu kan jauh, itu sawah di tengah-tengah. Sekarang sudah pemukiman, jadi saya bilang Pindad sudah nggak layak misalnya untuk jadi industri berat militer di situ gitu, harus digeser. Makanya kemarin Pak Ramijat mengusulkan pindah ke Lampung Selatan. Itu kan menurut saya menarik, itu poin pertama. Yang kedua, bicara soal aturan ini kalau kita detail, saya ada hampir 10 aturan dari mulai Kepres, Kemenhan, Permenhan, kemudian PP, Perpol, bahkan Perkap Polri dan sebagainya. Itu nggak ada secara detail menjelaskan soal disposal tadi, pemusnahan. Yang ada adalah pembelian, pengadaan, penggunaan, kemudian habis pakai. Nah, yang habis pakai ini yang saya kira penting kemudian dijelaskan. Apakah memang itu menjadi bagian dari tanggung jawab hanya pengguna saja, atau bersama dengan misalnya produsen. Kalau misalnya ngelihat alur dari berbagai negara ya, itu kan dari A sampai Z ya, dari hulu hilirnya melibatkan teman-teman produsen. Katakanlah misalnya kita punya Dahana, kita punya Pindad gitu ya. Nah kemudian mereka bisa menjadi supervisi di situ. Saya Pak Ponto kemarin sebelum itu dijelaskan, saya membayangkan memang yang sipil itu ada orang-orang yang kemudian expert di bidangnya. Ternyata pemulung gitu kan. Jadi begitu kemudian ini ada prosedur yang saya kira dilewati. Yang kedua, dari sini dari Perpol tadi saya kira penting untuk kemudian dibahas secara detail di undang-undang Pak, supaya mengaturnya hulu hilir, di mana kemudian pelibatan misalnya produsen, bahkan misalnya katakanlah importir gitu ya kira-kira, untuk kemudian sampai pada level disposal. Itu poin kedua. Yang ketiga saya kira juga penting juga kita melihat bahwa proses ini tidak berdiri sendiri. Jadi memang saya sama setuju dengan Pak Ponto bahwa ini kecelakaan, tapi kecelakaan yang kemudian sebenarnya sesuatu yang kemudian berulang. Berulang apa artinya? Orang kemudian membiarkan publik datang. Harusnya jangankan orang asing ya Pak, orang luar, orang keluarga aja kita nggak boleh masuk. Kalau kita mau misalnya area-area yang sifatnya terbatas, terlarang dan sebagainya. Dan terakhir saya kira, kalaupun kemudian ini dijadikan pijakan, saya kira Pak Ponto 2007-2008 kemarin kita sempat bahas soal
RUU bahan peledak dan senpi ya. Dan saya kira saya ingat Pak, waktu itu ada teman-teman yang mendiskusi itu supaya kemudian menarik lebih tinggi lagi supaya mekanisme perpol, perkap, permenhan dan sebagainya itu bisa kemudian merujuk ke itu, ke undang-undang. Sejauh ini saya kira baru terbatas pada segmentasi tadi, misalnya teman-teman di polisi punya sendiri, teman-teman di angkatan darat sendiri, angkatan laut sendiri dan sebagainya. Padahal membayangkan itu menjadi kemudian karena dia bagian dari kebijakan harusnya satu tempat yang sama. Makanya RT RW Han itu Pak Ponto, Mbak, itu saya kira menjadi penting. Kenapa? Supaya tidak lagi pinjam ke BKSD, tidak lagi, tapi memang punya teman-teman tentara, teman-teman TNI yang kemudian memang diberikan oleh negara untuk diolah dan digunakan oleh teman-teman TNI sebagaimana mestinya, seperti itu. Jadi perlu ada lokasi yang dipusatkan menjadi lokasi ketika memang aktivitas pemusnahan ini dilakukan begitu ya, tidak harus meminjam lagi begitu lahan dari BKSDA dan juga misalkan lahan milik orang lain begitu. Karena di undang-undang di RT RW Han ada memang diberikan kewenangan itu, tapi kan saya tidak tahu apakah ini kemudian dimanfaatkan secara optimal atau tidak. Sejauh ini saya kira saya lihat aturannya ada di Jawa Barat, bahkan ada beberapa titik yang kemudian menjadi area yang memang diperuntukkan oleh teman-teman militer. Nah, artinya maksud saya perlu kemudian juga dilihat secara political policy ya, supaya prosesnya jauh lebih ketat dan lebih terukur. Karena kalau misalnya dikasih ini loh, ada lahan, misalnya lahan 20 hektar gitu untuk AB dan sebagainya. Kalau itu kemudian tidak dikuatkan dengan political policy yang jauh lebih ketat, ini tidak akan diolah dengan baik, Mbak. Artinya apa? Artinya memang yang dikhawatirkan oleh Pak Ponto, oleh teman-teman tadi akan kejadian berkali-kali. Tanahnya kemudian sudah ada, ini udah tahu ini akan ada komplek militer gitu misalnya, mereka nggak tahu untuk apa itu kan. Pasti jika jauh dari itu akan ada komplek perumahan baru, ada kemudian pemukiman baru, ada misalnya mohon maaf ada warung baru, kafe baru dan sebagainya. Akhirnya kemudian belum dibangun sudah dikepung oleh mereka. Itu yang saya kira perlu kemudian secara komprehensif kebijakan ini bisa ditarik secara terpusat dulu supaya kemudian tata kelolanya jauh lebih baik. Oke, termasuk juga perlukah investigasi, tidak hanya investigasi internal dari TNI tapi juga melibatkan pihak luar begitu soal ini? Ya ada dua kan, kalau di teman-teman di internal di TNI kan sampai hari ini kan punya mekanisme sendiri, Mbak. Artinya memang itu akhirnya ke internal policy juga, apakah memungkinkan. Sejauh ini kan sebenarnya proses itu sudah dilakukan ketika ada ledakan, kemudian ada teman-teman polisi datang, teman-teman CPM datang dan sebagainya, ada proses itu. Tapi kan ada batasan tadi. Apakah memang dibuka atau tidak? Sejauh ini sih menurut undang-undang memang itu menjadi kewenangan teman-teman di internal. Apakah kemudian nanti misalnya Pak Ponto dan teman-teman misalnya mengundang investigasi yang jauh lebih besar, saya kira itu menjadi penting untuk dilihat. Kenapa? Karena ini akan menjadi ukuran teman-teman di luar juga melihat kita menata kelola alutsista dan sebagainya. Kenapa? Karena dalam proses tadi yang saya bilang hulu hilir tadi dilakukan, itu akan menjadi ukuran bahwa Indonesia secara negara memang sudah layak misalnya untuk bisa menjadi pasar, menjadi produsen yang jauh lebih baik di masa akan datang begitu. Oke, terakhir saya ke Pak Ponto. Pak Ponto, evaluasi apa yang harus dilakukan oleh internal TNI, jangan sampai kemudian peristiwa ini kembali terjadi lagi, termasuk juga soal tata kelola alutsista yang juga sempat tadi disinggung oleh Prof. Muradi. Silakan. Ya, saya pikir apa yang disampaikan Prof. Muradi tadi itu harusnya menjadi pertimbangan bagi militer tentara ke depan untuk lebih memperbaiki sistem pemusnahan seperti ini. Saya kira itu sangat-sangat sependapat saya. Karena bisa terbayang kalau rudalnya Angkatan Laut itu sampai begitu dia expire terus mau diapain itu. Nah, jadi sangat dibutuhkan dari produsen. Bagaimana kalau ini tidak sampai selesai terus mau diapakan? Jadi saya sependapat dengan Pak Pramuradi. Saya kira itu menjadi menjadi pertimbangan lah bagi pemerintah atau bagi panglima untuk mengikuti itu gitu.
Oke, baik. Kita akan nantikan bagaimana investigasi dan juga evaluasi dari internal TNI soal peristiwa kemarin dan juga bahkan di 5 Mei sepekan yang lalu. Rentetan peristiwa ini jangan sampai kemudian terulang kembali. Terima kasih Prof. Muradi telah bergabung bersama kami. Nanti Pak Soleman Ponto juga nanti akan bergabung lagi di segmen selanjutnya dengan dialog berbeda. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Pak Ponto.